Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Putri Febrianti, NPM 19010018. Saya dari kelas Manajemen Reguler 1 semester 4. Di sini saya akan membahas mengenai ketergantungan modal asing dan neraca pembayaran. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian modal asing. Modal asing adalah yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing atau modal yang bersumber dari luar perusahaan, misalnya modal yang berupa pinjaman bank. Selanjutnya yaitu penanaman modal asing. Penanaman modal asing merupakan salah satu bentuk utama transaksi bisnis internasional di banyak negara. Peraturan pemerintahan tentang penanaman modal asing mensyaratkan adanya joint venture, yaitu ketentuan bahwa penanaman modal asing harus membentuk joint venture dengan perusahaan lokal untuk melaksanakan kegiatan ekonomi yang mereka inginkan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 ditegaskan bahwa pengertian penanaman modal asing di dalam undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan dari penanaman modal asing adalah memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian negara tempat modal itu ditanamkan, serta bagi negara asal para investor. Pemerintah menetapkan bidang-bidang usaha yang memerlukan penanaman modal dengan berbagai peraturan. Selanjutnya yaitu pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Selain itu, neraca pembayaran juga dapat diartikan sebagai sebuah catatan sistematis dari semua transaksi ekonomi internasional, perdagangan, investasi, pinjaman yang terjadi antara penduduk dalam negeri pada suatu negara-negara dengan penduduk luar negeri selama jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun dan biasa dinyatakan dalam dolar AS. Kemudian di sini ada transaksi dalam neraca pembayaran dapat dibedakan dalam 2 macam transaksi. Yang pertama ada transaksi debit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang atau devisa dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut transaksi negatif, yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa. Yang kedua ada transaksi kredit, adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang atau devisa dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut juga transaksi positif, yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara. Apa tujuan dari tujuan neraca pembayaran? Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada pemerintah tentang posisi keuangannya, khususnya yang terkait dengan hasil praktek hubungan ekonomi dengan negara lain. Neraca pembayaran juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan bidang moneter, fiskal, perdagangan, dan pembayaran internasional. Selanjutnya adalah BOP. BOP terdiri atas 3 saldo, yakni saldo neraca transaksi berjalan atau TB, saldo neraca modal CA, dan saldo neraca moneter atau MA. Fungsi neraca pembayaran.
Yang pertama ada mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi seperti ekspor atau impor, hubungan uang piutang, dan penanaman modal. Yang kedua yaitu mengambil kebijakan di bidang moneter dan fiskal. Yang ketiga yaitu pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional. Yang keempat yaitu mengambil kebijakan di bidang politik perdagangan internasional. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu mendapatkan gambaran tentang pengaruh transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional. Di sini ada komponen neraca pembayaran. Yang pertama ada transaksi berjalan atau current account, merupakan bagian dari neraca pembayaran yang berisi arus pembayaran jangka pendek, mencatat transaksi ekspor impor barang dan jasa yang meliputi ada ekspor dan impor barang-barang dan jasa ekspor barang-barang dan jasa yang diperlukan sebagai kredit impor barang-barang dan jasa diperlakukan kembali sebagai debit. Selanjutnya ada net investment income, tingkat bunga dan dividen diperlakukan sebagai jasa karena merepresentasikan pembayaran untuk penggunaan modal. Yang terakhir ada net transfer atau transfer unilateral. Yang kedua ada neraca modal atau capital account, merupakan bagian dari neraca pembayaran yang mencerminkan perubahan-perubahan dalam kepemilikan aset jangka pendek dan jangka panjang seperti saham, obligasi, dan real estate suatu negara, yang meliputi ada arus modal masuk tercatat sebagai kredit karena suatu negara menjual aset berharga kepada pihak asing untuk memperoleh uang tunai. Lalu ada arus modal keluar tercatat sebagai debit karena suatu negara membeli aset berharga dari pihak asing atau luar negeri. Yang terakhir yaitu transaksi neraca modal diklasifikasi sebagai investasi portofolio langsung atau jangka pendek. Yang terakhir yaitu cadangan devisa negara atau official reserve account, mengukur perubahan-perubahan dalam cadangan internasional yang dimiliki oleh otoritas keuangan suatu negara. Hal ini mencerminkan surplus atau defisit transaksi-transaksi ekonomi neraca berjalan dan neraca modal suatu negara yang dihasilkan dengan cara mencari nilai selisih atau netting dari cadangan aset dan cadangan hutang. Terima kasih, mungkin pembahasannya cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.